kita di siang hari ini. Namun sebelum kita berdoa, kita akan memuji nama Tuhan terlebih dulu dengan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Silakan anak-anak berdiri semuanya. 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Silahkan salah satu siswa untuk pimpin dalam doa. Ya, Sebentar kami akan mulai pembacaan untuk kita kali ini. Haleluya, amin. amin. Terima kasih. Silakan duduk. Anak-anak, di saat siang hari ini kita mau belajar setia beribadah. Setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Dengan pujian tadi, hidup ini adalah kesempatan. Mumpung masih ada kesempatan, mari anak-anak kita menjadi anak-anak yang setia beribadah, setia berdoa, dan setia membaca Alkitab, supaya iman kita itu bertumbuh. Oke, di dalam pembelajaran ini, di sini ada tujuan pembelajaran. Sebelum tujuan pembelajaran, ini nanti anak-anak bisa baca ayat-ayat pendukung dari pembelajaran ini. Dan ini tujuan pembelajarannya, kita akan baca bersama-sama. 1. Peserta didik mampu menulis doa permohonan supaya Allah membimbing. 2. Peserta didik untuk hidup baik dan benar, serta mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya di rumah dan di sekolah. 3. Peserta didik menjabarkan hal-hal penting yang terkandung dalam doa Bapa kami. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan pentingnya setia berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah sebagai wujud memelihara iman. Oke, itu tujuan yang akan kita capai setelah pembelajaran ini. Kita akan belajar makna beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Di sini Bu Guru tuliskan apa arti ibadah. Di sini juga contoh orang yang beribadah. Dan juga apa arti berdoa. Ada juga contoh orang atau peserta didik yang sedang berdoa. Yang ketiga adalah membaca Alkitab. Apa yang dimaksud dengan membaca Alkitab? Dan juga contoh anak yang membaca Alkitab atau peserta didik yang membaca Alkitab. Jadi semuanya ini harus menjadi satu pengalaman di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di sini membaca Alkitab, berdoa, dan beribadah itu sangat penting bagi kita orang-orang yang percaya. Di situ dituliskan sebagai wujud iman, ya tak? Sebagai rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, di sini ada contoh. Contoh juga, yaitu bagaimana sikap yang baik dan benar dalam beribadah di gereja. Ke gereja harus berpakaian yang sopan, bagaimana penampilan kita, karena
jawab sesuai dengan permintaan kita. Nah, itu yang anak-anak seringkali pikirkan. Saya berdoa, doa saya dijawab oleh Tuhan atau tidak. Itu kadang anak memikirkan sampai di situ. Terus di sini ada 3 cara Tuhan menjawab doa. Tuhan akan menjawab iya kalau Allah menjawab apa yang kita doakan. Tuhan akan menjawab tunggu dulu. Tuhan akan menjawab tidak. Tergantung dari permohonan kita kepada Tuhan. Nah, itu sekilas materi pada saat siang hari ini. Tetapi perlu anak-anak ketahui, kenapa sih kita harus belajar materi ini? Pada kita sekarang melihat anak-anak, banyak remaja-remaja seusia kalian itu yang melanggar aturan firman Tuhan. Nanti akan membentuk diskusi, nggih. Bu guru punya 4 permen. 1 meja, 1 permen, berarti inilah 1 permen dan 1 kelompok. Ya, ini kelompok kuning, ini kelompok oranye, ini kelompok coklat, ini kelompok hijau. Di sini anak-anak bisa sebelumnya ini ada video yang perlu anak-anak lihat sebentar. Dicermati, tolong anak-anak dicermati supaya nanti langsung anak-anak bisa memahami apa maksud dari video itu. Sudah, anak-anak bisa mulai setelah melihat video singkat ini. Silakan anak-anak, apa yang kamu dapat dengan pembelajaran setia berdoa, beribadah, dan membaca Alkitab ini. Silakan mulai bekerja dari sekarang. 1 meja, 1 kelompok ya. Nah, silakan kerjakan. Silakan kerjakan ya dengan baik, biar nilainya bagus. Sudah selesai? Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah, salah satu dari kelompok keempat ini, salah satu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya minta kelompok oranye untuk silakan mempresentasikan. Kelompok oranye, oke, maju. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pada kesempatan siang hari ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Cristiano. Saya Septian. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kenakalan remaja. Dari video singkat ini, kelompok kami menyimpulkan bahwa ini merupakan dampak remaja-remaja Kristen yang kurang dekat dengan Tuhan dengan cara berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah, sehingga mengakibatkan moral spiritual menjadi rusak, pertemanan atau persahabatan menjadi kurang baik, bisa juga hubungan anak dengan orang tua menjadi renggang. Itu
Itulah sebabnya kami sebagai remaja Kristen sangat penting untuk berdoa, beribadah, dan membaca Alkitab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Demikian hasil diskusi yang telah disampaikan di dalam kelompok oren, ya. Itulah pentingnya kita itu menjadi anak yang rajin berdoa, beribadah supaya kita tidak terpengaruh oleh pergaulan-pergaulan yang sebentar tadi sudah kita lihat bersama-sama. Nah, langsung dari pembelajaran ini, mari kita simpulkan. Tadi Bu Guru sudah memberikan materi kan, sudah diskusi. Nah, sekarang mari kita simpulkan apa yang dimaksud dengan berdoa. Ya. Doa adalah nafas hidup orang beriman. Doa sebagai nafas hidup artinya doa merupakan kebutuhan bagi orang beriman. Tanpa doa manusia akan binasa. Berdoa adalah cara manusia berkomunikasi dengan Allah yang diimani. Oke, itu arti berdoa. Arti membaca. Yang kedua adalah arti membaca Alkitab. Apa? Ya. Membaca Alkitab adalah merenungi dan memahami isi dari kitab suci ataupun Alkitab. Berdoa, beribadah. Yang ketiga beribadah kan? Ya. Apa arti beribadah? Oh, ya. Ibadah adalah kegiatan ritual yang dilakukan dalam rangka menyembah Tuhan Allah, bersekutu dengan saudara-saudara seiman, melayani Tuhan, dan mengucap syukur atas anugerah Tuhan bagi manusia. Amin. Nah, demikianlah pengertian ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Dengan tujuan supaya kita tahu ternyata pentingnya kita harus berdoa, membaca Alkitab di dalam kehidupan kita sebagai remaja-remaja Kristen, supaya iman kita semakin bertumbuh, ya kan? Maka dari itu melalui pembelajaran ini anak-anak, bagaimana perasaanmu mendapat materi pembelajaran seperti ini? Apa? Senang. Mengapa lo senang? Ya? Dapat memotivasi kita untuk rajin berdoa. Oke, memotivasi kita untuk rajin berdoa. Nah, jadi setiap pembelajaran pasti ada perasaan senang yang kita terima, ya kan? Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran siang hari ini, Bu Guru punya evaluasi untuk mengukur bagaimana anak-anak berhasil atau tidak di dalam pembelajaran hari ini. Oke, silakan dikerjakan. Nomor satu soalnya ditulis dulu. Apa yang dimaksud dengan berdoa? 2. Apa yang dimaksud dengan beribadah? Yang ketiga, sebutkan 4 manfaat membaca Alkitab. Yang keempat, tuliskan 3 hal penting yang terkandung dalam doa Bapa Kami. Yang kelima, jelaskan pentingnya setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Kerjakan. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Oke, saya ambil lagi. Saya langsung nilai nanti supaya anak-anak tahu sehingga anak-anak minggu depan bisa melakukan remedi. Oke. Oke, jawaban nilai anak-anak hari ini ada 2 siswa. Nah, yang apa ya? Yang tidak tuntas, ya
kita yang tidak tuntas karena KKM kita 71, tapi cuma mendapat 65 atas nama Evan. Nah, dan juga Esther yang cuma mendapat 69. Berarti anak-anak ini bisa belajar lagi, nggih? Nah, bisa belajar lagi. Nah, dan minggu depan kalian bisa remedi. Bagi yang sudah tuntas, anak-anak bisa memperdalam materi lagi atau membimbing temannya juga untuk belajar. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita di saat siang hari ini, Bu Guru mau memberikan tugas rumah. Nah, tugas rumah. Nah, apa tugasnya? Anak-anak hafalkan. Nah, menghafalkan menghafalkan ayat doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Karena ini masih ada hubungannya dengan pembelajaran minggu yang akan datang. Sudah? Itu tugas untuk kerjakan di rumah. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita akhiri, kita akan berdoa dulu untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau memimpin dalam doa, silahkan satu siswa memimpin. Oke, Putra. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan sampai akhir hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Pembelajaran sampai di sini anak-anak, sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.